Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi keempat, Bab Animalia. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri umum Kingdom Animalia, pembagian filum Kingdom Animalia, kelompok Invertebrata, dan kelompok Vertebrata. Nah, di materi keempat ini kita akan mempelajari mengenai peranan dari Kingdom Animalia berdasarkan anggota filumnya. Nah, di alam ini berbagai jenis hewan telah memberikan peranan yang menguntungkan bagi kehidupan yang ada di bumi. Namun ada juga yang merugikan. Nah, kita akan mulai bahas peranan dari filum Porifera bagi kehidupan. Porifera memiliki peranan bagi kehidupan di bumi. Contohnya seperti sebagai tempat kamuflase bagi beberapa hewan yang ada di laut. Terus bisa jadi sebagai pelengkap keindahan ekosistem terumbu karang. Dan tentunya ini bisa dijadikan sebuah objek wisata menyelam ya. Nah, Porifera ini bisa dibilang memiliki sedikit dampak negatif bagi beberapa kehidupan. Ya, contohnya apabila Porifera terdapat pada kulit tiram, maka akan memiliki kemampuan untuk menghilangkan kualitas yang dimiliki oleh tiram dalam sebuah peternakan tiram. Selanjutnya, peranan filum Cnidaria. Peranan yang bermanfaat dari Cnidaria contohnya seperti beberapa jellyfish atau ubur-ubur merupakan hewan yang dapat dikonsumsi karena mereka memiliki kandungan protein yang tinggi. Terus contohnya pada lingkungan, terumbu karang khususnya, berfungsi sebagai pelindung pantai, pelindung ikan, tempat mencari makan, dan bertelurnya atau berkembang biaknya berbagai jenis biota laut. Nah, untuk peranan negatifnya, contohnya seperti beberapa ubur-ubur itu memiliki alat sengat yang beracun, dan terkadang tanpa disengaja manusia terkena oleh sengatnya. Selanjutnya, peranan filum Annelida. Peranan yang bermanfaat dari Annelida contohnya cacing palolo dan juga cacing wawo. Nah, mereka itu dapat dikonsumsi karena mengandung protein hewani yang tinggi. Terus, cacing tanah. Cacing tanah ini membantu menguraikan sampah dan juga menggemburkan tanah, sehingga tanah menjadi subur dan bagus buat tanaman. Sedangkan dampak negatifnya dari Annelida itu contohnya seperti lintah dan juga pacet yang bisa menghisap darah manusia ataupun hewan. Selanjutnya, peranan filum Mollusca. Nah, untuk peranan filum Mollusca yang positif itu contohnya seperti cumi-cumi, siput, tiram, kerang, dan juga sotong itu merupakan sumber protein hewani yang cukup tinggi. Dan tentunya bisa dimakan atau diolah menjadi masakan yang lezat. Cangkang dari berbagai moluska pun bisa dijadikan sebagai bahan industri dan juga hiasan karena banyak yang berwarna indah. Untuk peranan yang merugikan itu seperti Limnea japanica. Nah, ini berperan sebagai inang atau perantara dari salah satu penyakit. Terus ada juga bekicot serta siput telanjang. Nah, ini sering menjadi hama yang merusak tanaman budidaya. Selanjutnya, peranan arthropoda. Nah, peranan positif dari arthropoda antara lain, pada umumnya anggota krustasea itu merupakan sumber makanan berprotein tinggi bagi manusia ya. Contohnya seperti kepiting dan juga lobster. Sedangkan untuk beberapa jenis serangga itu juga berperan penting dalam penyerbukan tanaman. Nah, untuk peranan yang negatifnya seperti beberapa serangga itu berperan dalam penyebaran penyakit seperti contohnya nyamuk. Dan ada juga yang menjadi hama bagi tanaman budidaya. Selanjutnya, peranan Echinodermata. Nah, Echinodermata ini berperan di dalam ekosistem laut, yaitu sebagai pemakan sisa makanan dan juga bangkai yang ada di laut. Nah, ada juga teripang yang merupakan salah satu jenis dari Echinodermata. Teripang ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Itu dapat diolah menjadi masakan ya. Untuk peran negatifnya contohnya Echinodermata dianggap merugikan bagi pembudidaya tiram dan juga kerang laut. Karena salah satu anggotanya yaitu bintang laut merupakan predator bagi hewan-hewan budidaya tersebut. Nah, sementara itu bagi filum Platyhelminthes dan juga Nematoda itu umumnya bersifat merugikan ya. Seperti contohnya Platyhelminthes, yang dimana sebagian besar hidupnya parasit dan dapat menyebabkan penyakit bagi manusia, hewan ternak, dan juga hewan peliharaan.
Sedangkan untuk nematoda seperti Ascaris lumbricoides itu menyebabkan penyakit kaki gajah dan cacingan pada anak-anak, serta jenis Heterodo radicola. Nah, ini menyebabkan rusaknya tanaman gandum. Nah, tadi itu peranan dari kelompok besar invertebrata atau dari hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, untuk peranan vertebrata juga ada yang positif dan juga ada yang negatifnya. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten di antaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika sobat biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi please for subscribe now. Untuk peranan positif itu contohnya seperti sebagai bahan makanan. Nah, misalnya seperti daging kambing, telur ayam, dan susu sapi. Contoh lainnya seperti bahan baku industri tekstil, yaitu pemanfaatan rambut domba untuk dijadikan wool. Terus bermanfaat juga sebagai objek penelitian, hewan peliharaan, alat transportasi, dan juga dalam bidang kesehatan, yaitu sebagai bahan dari obat-obatan. Sedangkan untuk peranan negatif contohnya seperti tikus dan babi hutan yang menjadi hama karena merusak dan juga memakan tanaman pertanian. Nah, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan di materi keempat bab Animalia ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat sobat biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.